biasanya kami turun ke masyarakat itu melalui RT. Nah, terus kita kumpulkan bergiliran kalau di sana. Ya dipandu juga oleh BPD apa di sana. Nah, di sana terkumpullah semua di sana masing-masing masyarakat itu aspirasi mereka selalu gagasan-gagasan itu ada gagasan mereka kita simpulkan terus kita rekap itu di sana. Jadi yang dominan kami di situ itu yang kami prioritaskan di sana. Nah, dominan dalam arti yang paling dibutuhkan ya? Iya, ya. Artinya di sana itu yang mana misalnya dalam satu pembangunan, misalnya di RT 1 misalnya pembangunan posyandu di sana. Yang lain di ranking di sana. Ranking setiap RT itu apa-apa. Nah, terus sudah terkumpul semua tinggal gagasan itu nanti kita bawa musyawarah tingkat desa. Jadi tidak ada lagi namanya harus begini-gini karena sudah satu rangkulan sama mereka itu. Jadi kira itu aja kita bawa ke musyawarah desa, kita kepanggil kembali, semuanya dipandu oleh BPD, semuanya di sana. Jadi tidak ada namanya itu harus ini itu harus itu. Karena mereka yang mengusulkan. Jadi kira itu aja Pak kami. Dengan Bapak siapa? Pak Junedi. Pak Junedi. Bapak Ibu tadi ini Perdes RPJM Des yang saya tangkap dari Pak Junedi ya. Silakan. Ada yang mau ditambahkan lagi? Pak Junedi dari teman kita ya sudah. Kiranya itu aja Pak. Itu aja. Ya, nggak banyak terlalu ribut lah kami di sana. Iya. Okay. Jadi kami BPD dengan desa itu memang ibaratnya mitra kerja lah. Mitra kerja ya. Jadi tidak ada namanya di saat Power langsung mengesahkan aja lagi di sana. Mengesahkan aja ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat saudara kita. Kita jalan-jalan kemana sekarang? Mau Seragen atau Semarang? Monggo. Yang jauh mana? Semarang. Silakan. Saudara kita dari Semarang mana? Oke, monggo. Ya, bagaimana tadi sudah simulasi dan bagaimana Perdes dan jangan Perdes di Bapak dalam proses pembahasan. Apakah tadi simulasi ada yang bisa diambil, dipetik dari hasil simulasi? Atau Bapak ingin menambahkan? Monggo, silakan. Ya, yang pertama memang kami sangat terima kasih ya dari sini dapat ilmu atau dapat pencerahan baru dan mungkin bisa kita terapkan nanti karena selama ini khususnya di saya ya, jadi mungkin yang lainnya sudah berjalan bagus itu tidak seperti itu. Hanya saja gini Pak, prosesnya tadi bagus, memang untuk lebih agar bisa menampung segenap kepentingan ataupun merumuskan di dalam Perdes itu memang dalam penggalian karena tadi berawal dari Perdes sehingga BPD perlu turun bawah dulu. Kalau DPR mungkin sebenarnya reses dulu ya, menampung ini bisa Perdes ini masukan-masukan apa sehingga banyak hal yang bisa kita rumuskan dalam peraturan desa itu sehingga masyarakat untuk partisipatifnya masuk gitu. Kemudian dalam soal pembahasan baik itu mungkin materi Perdesnya ini memang ketika SDM kita itu dalam konteks hukum pemahaman itu mungkin terbatas sehingga memang kadang kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya polemik, terminologi bahasa dan sebagainya. Dan substansinya masih perlu dipertajam seperti tadi gitu. Jadi memang sehingga apa yang sudah kita kumpulkan dari masyarakat ini
ketika draft itu disampaikan, mungkin DPD turun bawah dulu, baru pembahasan internal. Setelah ada kesimpulan itu sampaikan di Musdes tadi, itu sudah tidak banyak perdebatan lah sebenarnya. Hanya mungkin kita sepakati hal-hal yang sifatnya itu mungkin hal-hal prinsip. Jadi termasuk hal yang normatif tadi saya kira mungkin sudah tidak perlu dijadikan debatable gitu. Saya kira mungkin itu muatan, dan kami dengan simulasi tadi sangat seperti kalau pulang itu segera pengen buat progres banyak gitu. Tapi ujung-ujungnya itu dari itu mungkin juga ini kalau juga itu di dalam hal seperti ini mungkin lewat bapak dari lembaga ini juga menyampaikan ke atas bahwa BPD sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan seperti ini. Peran BPD ini sangat perlu didorong oleh anggaran yang memadai. Bayangkan saja ketika kita itu turun ke bawah, rapat sampai katakanlah gitu ya, seperti DPR Sumbuan tadi. Jadi tidak pasti betul Pak. Jadi sangat beda. Yang tiga itu mungkin siap komandan sama ketua partai ini, tapi tidak Pak. Murni itu tadi. Bukan mewakili partai ya. Jadi mungkin ini yang perlu kita dorong dan perlu kita tingkatkan. Kapasitas anggota BPD ini memang perlu sangat sering seperti ini. Masih banyak rekan-rekan kami yang belum mendapatkan pelatihan seperti ini. Jadi ini sangat penting Pak. Sangat penting. Jadi mungkin program ini perlu terus dilanjutkan. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Teman-teman dari suara, silakan yang mau menambahkan. Saya nambahin, kalau tadi yang seru kita kok terkata BPD. Tidak Pak, jadi memang keberpihakan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan BPD itu mutlak diperlukan. Itu sebagai gambar, itu sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten bahwa anggaran ADG, BHPD itu alokasinya sudah jelas. Di situ ada operasional BPD dan juga di peningkatan kapasitas pendidikan 4 itu kami khususnya di lingkungan Kabupaten Semarang sudah banyak yang menganggarkan untuk pelatihan kapasitas peningkatan BPD Pak. Termasuk di desa kami itu kita anggarkan 6 juta atau 5 juta untuk pelatihan 7 orang. Nah ini sebagai gambaran dari kepedulian peningkatan kapasitas BPD di lingkungan Kabupaten Semarang. Terima kasih untuk Pak Bupati. Ya, terima kasih. Oke, beri aplaus buat saudara kita dari Semarang. Luar biasa. Sekarang saya mau jalan-jalan ke Sragen. Sragen, monggo. Monggo. Pak Lurah ya? Oke, Pak Lurah, monggo. Pak Kepala Desa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu Pak, karena tadi saya tidak mau jadi kepala desa itu saya malah jadi deg-degan. Dari simulasi tadi yang kita laksanakan Pak, itu ya sesuatu yang baru bagi kami Pak. Karena selama ini BPD itu datar-datar saja, sehingga ketika kita menggalang dengan BPD itu banyak setujunya daripada depannya. Gitu. Paling kalau ada sedikit perbedaan itu kalau kita hanya membahas anggaran itu. Tapi untuk perdes-perdes yang lain, misalnya kita buat perdes tentang aset desa itu, mereka masih datar-datar saja apa yang kita sampaikan oke-oke saja, sehingga kurang ada imbal balik lah ketika kita menyaksikan ini BPD memberi masukan ini itu masih kurang Pak. Jadi tadi kami bayangkan itu seandainya hal seperti ini terjadi di desa itu alangkah baiknya gitu. Karena itu tentu kami juga punya pemikiran begini Pak. Kalau seandainya BPD itu kemudian dia akan pelatihan juga gitu ya. Misalnya ke sini yang menyelenggarakan dari kami
itu prosesnya seperti apa. Sama seperti yang disampaikan dari teman yang dari Semarang sebenarnya, kita juga mengajarkan untuk peningkatan kapasitas dari BPD. Tetapi ketika itu kita laksanakan di hotel, itu kan istilahnya hanya berkewajiban saja, Pak. Tidak ada ilmu yang bisa jadi, ya. Jadi berbeda jauh ketika itu dilaksanakan di Balai BPD ini. Sehingga kami juga minta masukan dari Bapak. Seandainya dari Sragen itu mau mengirim khusus BPD ke sini, itu apa yang harus kita siapkan gitu. Kalau butuh anggaran berapa? Itu kami siap untuk menggantinya di APBD, Pak. Itu biar semua bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari teman kami juga ini juga dari Sragen mau menambah pengalaman. Terima kasih. Sedikit tambahan karena kita sudah sama dengan Mas Yanto. Memang saya salah satu menjadi yang paling beruntung dari anggota BPD. Kami juga ikut beruntungnya double di satu tingkat Kabupaten Desa Sragen menjadi salah satu peserta penyusunan program hukum. Sesuatu yang baru karena kita berpikiran dulu itu musyawarah BPD itu ya internal BPD, kemudian musyawarahnya yang baru berarti musyawarah desa. Itu berpikiran cuma begitu. Jadi termasuk nyuwun sewu kadang saya tidak mengendalikan, mungkin di tempat lain tidak sama. Di tempat saya kadang pendamping saja juga tidak paham. Pendamping desa ada ahli yang ada di kecamatan, kadang tata caranya itu juga yang sudah berjalan pokoknya seperti itu. Kalau yang dilaksanakan oleh Bapak tadi dan simulasi banyak hal yang kami ketik. Mungkin setelah ini nanti saya sama Mas Jarod selaku BPD mungkin bisa memberikan hasil laporan kami kepada Bapak Kepala Desa terkait tentang tata cara musyawarah yang benar. Karena ketika musyawarah seperti simulasi tadi itu pasti hasilnya akan lebih baik karena imbal balik itu terus ada. BPD sejauh apa yang menjadi pertanyaan BPD dimasukkan di dalam musyawarah itu, sadaran atau bagaimanapun karena kan menyepakati tanpa catatan dibolehkan. Ya. Itu kami yang menjadi tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih buat saudara dari Sragen, saudara kita. Report buat saudara kita dari Sragen. Sekarang kamu jalan-jalan yang ke sini ya, agak ke barat ya, Purworejo. Purworejo dulu, Pak Lurah. Purworejo, mana Purworejo? Purworejo, Pak Lurah tadi. Oke, Pak Lurah juga. Oke. Pak Ketua. Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan kegiatan tadi, terus terang itu ilmu baru bagi kami. Ilmu baru bagi kami, terutama terkait dengan kegiatan itu. Kalau di desa kami ini ibaratnya itu BPD itu disodori oleh Pemdes rancangan kegiatan rancangan Perdes itu, terus BPD hanya apa istilahnya rapat intern, terus apa yang harus diperbaiki, terus laporan ke desa, ke Pemdes, sudah tepat bisa dirubah langsung tanda tangan. Itu aja. Itu yang kami lakukan. Tapi dengan tadi ilmu yang kami dapat, insya Allah apa yang tadi kami dapatkan walaupun masih amburadul istilahnya tadi Pak ya, ini pengalaman sekali buat kami. Nanti akan saya terapkan. Kebetulan di sini ada perangkat satu desa ya, sama-sama yang istilahnya berangkat ke sini. Jadi ada tim MD antara desa dan BPD. Jadi ada kesepakatan bersama. Oh, betul-betul bahwa kegiatan itu seperti itu. Jadi ada pemahaman bersama. Ini satu hal yang luar biasa buat kami di Kabupaten Purworejo. Terima kasih sekali. Terkait dengan masalah yang lain-lain itu terdiri dari Sragen, ini betul-betul luar biasa juga, dan Semarang juga. Ini saya juga mengapresiasi dengan teman-teman yang ada di, mudah-mudahan ini bisa ditularkan semua ke BPD atau desa-desa di seluruh Jawa Tengah. Beberapa itu bahkan mungkin ada yang dari Yogyakarta.
Kalimantan Timur, ya, tidak lupa juga Kalimantan Timur, saudara kita yang dari Kalimantan Timur ini paling tidak panjenengan itu jadi panutan penyebaran nanti di Kalimantan. Saya kira cukup itu Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya. Dari Purworejo ada? Ada? Ada tidak Purworejo? Kalau tidak ada kita beri applause buat saudara kita di Purworejo yang Kulon Progo. Kulon Progo ada? Siapa yang mewakili? Monggo. Ya, perwakilan dari gender lah ya. Oke, monggo Ibu. Saya sebetulnya mau Indo ya Pak. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sama dengan teman-teman yang lain Bapak, kami ditimbali ke Balai Pemerintahan Desa ini subhanallah sangat berbangga dan bahagia. Karena yang pertama bisa saling sharing dengan teman-teman. Kemudian yang kedua ilmu baru juga. Walaupun selama ini kami di desa itu hampir mendekati lah sudah melaksanakan terkait dengan peraturan desa ini. Kami dari BPK, kami itu istilahnya BPK Bapak. Ya. Dari pemerintah Kalurahan menyerahkan draft ke BPK itu paling tidak 1 minggu. Jadi 1 minggu itu kami bertujuh itu saling masing-masing mencermati di rumah. Kemudian jika dari hasil pencermatan itu ada sesuatu yang perlu dipertegas atau perlu dijelaskan atau kok kita ragu-ragu, kita tandai, terus nanti kita konsen waktu bertujuh itu ngumpul kita bahas, kemudian setelah terjadi kesepakatan dari bertujuh kita memanggil Pak Kepala Desa. Nanti Pak Kepala Desa membawa bolonya yang tawar kasih itu. Nah, biasanya malam hari Pak, karena siang kan untuk pelayanan. Nah, dari poin-poin yang kita cermati atau tadi disimulasi istilahnya hasil pencermatan dari internal BPD ya, itu kita tanyakan ke Pak Kades yang dibantu Pak Taur Kasih. Nah, setelah itu terjadi kesepakatan baru dimusdeskan, disidangkan gitu Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena di wilayah kami pun belum semua melaksanakan itu. Di wilayah kami ada forum BPK Pak, jadi kami saling forum, di forum itu kami saling sharing, ternyata baru di kelurahan kami yang menerapkan seperti itu. Nah, dari simulasi tadi ternyata dari teman-teman itu beragam pengalaman yang bisa saya petik, beragam dari cara penyampaian, dari pencermatan, dari cara menyikapi itu tadi, terutama dari Pak Purworejo tadi mana, Pak Pung tadi. Iya. Oh, Semarang. Maaf ya Pak. Saya mendapat ilmu dari beliau tentang makna suatu kata, kalimat, dan bahasa. Harus betul-betul diperhatikan. Itu juga kami catat untuk oleh-oleh kami, untuk kami sampaikan tidak hanya di teman kami di Balai Desa BPK untuk saluran kami, tetapi juga untuk kecamatan kami, insya Allah. Nah, di sini kami tadi bermain peran itu cukup gemes Pak, cukup gemes. Karena biasanya di musyawarah BPK itu kami kan banyak ngoceh Pak, banyak ya seperti tadi Pak Suwardi sama Pak Suryanto tadi saling beradu argumen. Sementara tadi saya perannya itu sebagai MC. Jadi saya seperti gemes ya. Gemes. Pengen nimbrung, pengen ikut
nyanggang pengen usul, pengen memberi masukan, tapi MC kan tidak boleh Pak. Jadi saya bergetar sendiri tadi. Ya itu indahnya bermain peran. Dan ini betul-betul suatu hal baru, betul-betul pengalaman baru, dan insya Allah bisa kami transferkan ke teman-teman BPK yang lain. Satu masukan atau permohonan kami Pak, pelatihan seperti ini seandainya anggarannya bisa, tolong dilanjutkan Pak, agar teman-teman kami bisa mendapatkan ini seperti ini. Baik, terima kasih masukannya. Ada yang lain dari teman Kulon Progo, silakan. Sudah cukup. Sekarang kita Kulon Progo masih, monggo. Terima kasih. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan dari teman-teman. Untuk yang pertama, terkait apa yang disampaikan dari Ibu Nikawati Hales, tapi perlu kami tegaskan untuk wilayah kami, khususnya Kabupaten Temon atau Kecamatan Temon, itu saya kira itu sudah sangat mendekati. Hanya pola atau urutan-urutan yang harus sesuai seperti tadi mungkin lebih didetailkan di kecamatan kami, karena pendampingan dari Kapanewon juga intensif dari penyusunan bahkan sidang dan lain-lain selalu didampingi. Nah itu menjadi arahan dari kami, juga pendampingan dari Kapanewon itu menjadi suksesnya atau cepatnya dalam pelaksanaan produk hukum yang kami buat. Kemudian apa yang kami dapat dalam acara ini memang sangat luar biasa sekali. Selain mendapatkan teman-teman atau rekan-rekan sedulur dari berbagai wilayah, kami juga menjadikan apa ya? Iya, kesannya perangkat desa itu hanya stagnan dan tidak ada jenjang-jenjang pikiran yang lebih tinggi. Itu dengan hadirnya di sini menjadi ajang untuk mengecas atau istilahnya meningkatkan semangat apa yang tidak didapatkan di kantor kami gitu. Jadi semangat ini menjadikan kita nanti ketika pulang menjadi semangat yang berbeda. Dari Bandara Jogja ke sini. Tapi kita juga ada usulan sedikit Pak terkait dengan itu, memang keterbatasan pada perangkat desa atau masyarakat dalam arti BPK itu masih jelas terasa. Nah itu mungkin pelatihan seperti itu juga apa yang disampaikan dari rekan-rekan semua memang sangat penting, dan kami harapkan juga kalau memang ini kan wilayah di Jakarta itu kalau memang bisa kita mengakses pelatihan di sini, saya rasa setiap bahkan di Kabupaten Temon itu sudah kehabisan akal untuk meningkatkan kapasitas pamong yang sudah dilatih ini, tapi secara pekerjaan selesai, tapi secara tujuan pemikiran masih lewat di sana bayarnya. Jadi mungkin penguatan mental dalam arti pelatihan yang seperti ini mungkin bisa merubah desa secara signifikan, yang seperti itu Pak. Jadi mohon kalau memang ada akses kita dikasih jadi akses. pulang besok Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat saudara kita dari Progo. Terakhir dari Gunung Kidul. Belum ada berarti Bu Anu. Gunung Kidul. Jadi pulang hari Sabtu. Minggu. Sudah. Udah pesan sendiri. Udah pesan sendiri ya. Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Mekarsari. Yang perlu saya sampaikan atau saya tanyakan di sini Pak tentang pengalaman saya sudah cukup bagus ya. Saya mengapresiasi dengan sangat baik. Syukur-syukur kami besok bisa
nomor 6 tahun 2014 tentang desa. tentang desa. Nah ini Pak, kebetulan ini mohon maaf ini keluar dari konteks yang tadi ya. Ketika undang-undang ini kami pegang teguh dan ternyata ada problema di desa kami, yaitu ada pihak ketiga yang datang membawa izin dari SDM. Nah seperti ini Pak. Nah ini apakah kami ini harus memberikan izin desa atau membuatkan peraturan desa lagi atau bagaimana Pak? Ini yang kami ini masih bingung. Sedangkan akibat kegiatan dari pihak ketiga ini sangat mengganggu masyarakat, terutama di transportasi atau di jalan. Ya, terus terang saja kami ada kegiatan tambang di tempat kami, yaitu yang membutuhkan jalan tol yang di seputaran Klaten dan sebagainya itu Pak. Nah seperti itu. Jadi kami bangun sekali itu menjadi tumpuan cemoan warga masyarakat. Nah, bagaimana kinerja kami? Gimana dengan undang-undang ini kan kita punya wewenang, punya hak, rakyat punya hak, dan seperti itu sebagainya. Terus setelah ini berjalan, kami juga kesulitan untuk mendapatkan PAD karena kami di desa warga juga bahwa tanah ini tanah kami, tanah sampah dan tanah haluan kami. Kenapa diambil begitu saja tanpa kita ada PAD yang masuk? Adanya hanya CSR seperti itu. Ini bagaimana tindak lanjutnya? Nah itu yang kami tanyakan Pak. Semoga nanti kami bisa mendapat pencerahan, walaupun mungkin bukan di forum ini, kalau mungkin terbatas waktunya, atau mungkin nanti setelah ini bisa, dan besok lagi juga kami siap terima Pak pelajaran ini. Karena Undang-Undang Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini kan tertabrak dengan undang-undang yang lain Pak, atau tertindih. Ini gimana nih solusinya? Nih kami masih bingung. Oke Pak, terima kasih, itu saja dari saya. Apabila banyak salah mohon maaf. Kalau ada tambahan dari teman-teman dari Gunung Kidul, monggo silakan. Ada tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri ruang buat dari Gunung Kidul. Baik Bapak Ibu, saya sudah mendengarkan tadi statement dari wakil-wakil semua, intinya positif dan ingin kegiatan-kegiatan seperti ini juga ditingkatkan. Oke, terima kasih. Saya satu-satu saya tanggapi. Bapak Ibu, memang kita keterbatasan anggaran ya. Kita hanya ada 4 angkatan untuk produk hukum desa, di mana kita menghadirkan perangkat desa dan BPD. Karena apa? Karena memang semua musyawarah di desa itu yang mempunyai kewenangan kecuali Muslanbang Des ya, musyawarah perencanaan pembangunan desa itu pemerintah desa. Tapi selebihnya Musdes, musyawarah BPD, musyawarah internal BPD. Itu siapa yang menilai? BPD. Maka saya setuju tadi teman-teman dari pemerintahan desa juga menyatakan untuk kita mendorong teman-teman BPD ini mempunyai kapasitas yang juga mumpuni, karena memang menjadi sentral sekali fokusnya ke teman-teman BPD. Kalau BPD nggak gerak, sebenarnya Bapak Ibu di desa itu tidak bisa menghasilkan sebuah produk hukum, karena harus disepakati dan dibahas oleh BPD. Jadi penting sekali. Nah ini kami sebagai lembaga institusi yang memang tugas pokok dan fungsinya penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pembinaan kepada pemerintah desa dan kelembagaan tentunya, yang memang sekarang kami terbatas dengan anggaran yang sudah dipotong-potong terus ini. Bahkan kami dengar 2024 itu praktis besok PAD itu hanya 1. Bayangkan bahwa ini karena memang tahun politik ya Bapak Ibu. Ini kita 4 angkatan. Saya senang tadi mendengar, saya juga cukup bersimpati dengan Bapak Ibu yang pertama kali kemudian dapat
informasi pengetahuan yang cukup. Ini juga menjadi semangat buat kami untuk terus memperjuangkan anggaran itu bisa ditambahkan. Namun demikian Bapak Ibu, tadi saudara kita Semarang, saudara kita dari Sragen ya, Bapak Ibu, dengan keterbatasan anggaran sebagai institusi kami institusi yang bukan mencari keuntungan, tapi kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu kerjasama dengan kami, membuka kerjasama dengan kami. Hari ini semalam kita juga baru dibuka kerjasama dengan Tabalong. Besok hari Jumat juga baru selesai, itu kerjasama dengan kami. Kemudian kemarin juga Rembang, Juli juga Rembang. Tahun kemarin dari Kutai itu 4 kali, Kotim 15 kali. Itu memang kita dorong agar apa? Agar percepatan, Bapak Ibu, agar percepatan informasi ini, kapasitas unsur penyelenggara pemerintah desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara ini harus kapasitasnya at least sama, kurang lebih sama. Sehingga tadi kita dengar saudara kita dari mana tadi yang hanya menyetujui saja gitu kan, dari Purworejo, itu tidak terjadi. Karena apa? Tujuan pelatihan ini kita dapat nanti menghasilkan sebuah produk hukum yang berkualitas. Produk hukum yang berkualitas itu melalui proses yang seperti tadi Bapak Ibu sudah dimusdeskan, dibawa ke pemerintah desa, kemudian diserahkan ke BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas itu. BPD bisa menghadirkan praktisi hukum dalam konteks membahas tadi, mencermati dari pertama sampai terakhir. Baik tadi sudah dicermati, ada tanda baca, ada kata, ada diksi tadi muncul tadi di situ. Kemudian ada padanan kata, ada kata-kata yang bias tadi juga muncul di situ. Kemudian ada legal drafting muncul di situ. Nah, itu bisa dihadirkan BPD dalam konteks musyawarah BPD internal, menghadirkan praktisi. Bapak Ibu, sekarang kita sudah punya kantor wilayah dari Kemenkumham. Itu setiap provinsi ada. Itu ada jabatan fungsional sebagai perancang produk hukum dan pengawas. Itu bisa diundang dengan cuma-cuma, dengan gratis. Nah, Bapak Ibu tinggal ke provinsi, minta pendampingan, itu gratis, cuma-cuma, didamping dari legal draftingnya. Apalagi tahun-tahun ini bicara legal drafting itu kalau ada perubahan undang-undang, contoh undang-undang 6 dirubah dengan undang-undang 11 nomor sekian, itu ditulis semua sekarang Bapak Ibu, harus seperti itu. Berapa kali perubahannya? Artinya licin sekali sebenarnya kalau kita mentaati aturan di perundang-undangan. Nah, itu Bapak bisa hadirkan. Nah, setelah tadi musyawarah internal menghasilkan catatan-catatan, kemudian dibawa dalam musdes tadi, musyawarah BPD. Nah, musyawarah BPD itu menghadirkan siapa Bapak Ibu? BPD dan pemerintah desa, karena untuk membahas dan menyepakati. Jadi tadi kalau ada di internal, hasil musyawarah internal ada 5 poin. 5 poin itu aja yang dibahas. Artinya seluruhnya sudah sepakat. 5 poin tadi itu tadi yang dibahas. Nah, bila 4 poinnya sepakat, itu termasuk dari yang disepakati. Satu yang tidak sepakat itu menjadi catatan. Silakan dicatat. Nanti dibawa oleh pemerintah desa ke Supra Desa. Minta mediasi pendampingan dari camat. Nah, nanti ya kita lihat apakah itu dicoret, tidak perlu dimasukkan, atau dirubah narasinya. Ya, itu dari narasi nanti dikembalikan ke pemerintah desa. Pemerintah desa kembalikan lagi ke BPD bahwa hasilnya seperti ini. Kemudian dilakukan musyawarah BPD yang hanya untuk menyepakati. Tentu sudah tidak ada perdebatan. Itu Bapak Ibu, jadi prosesnya seperti itu. Ini menjadi penting untuk kami sampaikan, dan ini juga melalui kajian yang
silakan Bapak Ibu. Tadi nomor handphone saya sudah dicatat ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu catat ini nomor handphone saya. Terkait tadi Bapak Ibu dengan kerjasama, ya silakan. Nanti itu bisa diinformasikan kami nanti kalau emang tematik BPD yang kita mau buatkan. Nah, kita punya 39 tematik pelatihan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti cermati, konsultasikan ke kami apa yang ingin, tema apa yang ingin dikerjasamakan. Nah, intinya Bapak Ibu bisa diselenggarakan di sini atau menghadirkan kami ke tempat Bapak Ibu. Nah, kita pelatih dan sebagainya. Itu kami terbuka, kami dorong karena memang keterbatasan anggaran dan kita mendorong upaya-upaya ini agar percepatan informasi dan tujuan. Kita sudah 9 tahun. Kalau kita mau refleksikan hari ini, 9 tahun tuh warna kita tuh seperti ini. Ada yang tadi baru sekali tahu BPD selama ini hanya udah manut. Itu 9 tahun loh Bapak Ibu. Undang-undang desa. Ya, oke. Itu singkat cerita dari kami. Selamat sudah mengikuti simulasi dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menularkan dengan yang lain. Karena itu contoh desa sebelah bisa disampaikan, diinformasikan, Pak, setidaknya itu. Nah, sehingga kami sebagai institusi yang mempunyai tugas 10 provinsi dengan keterbatasan anggaran seperti ini, nggak mungkin lah kami bisa menyampaikan informasi secepat yang diharapkan oleh undang-undang untuk mencapai desa maju, mandiri dan sejahtera. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan yang belum gitu, nanti spesifik dengan saya saja. Ya, bagaimana tadi Pak Sri ada bagaimana kewenangan desa terkait adanya pihak ketiga, ada explore tambang ya di desanya. Nanti saya dengan Pak Sri langsung, karena Pak Sri sudah konsultasi yang kedua ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah cukup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri di sini refleksi ini. Oke, Ibu membawa acara. Monggo. Oke. Terima kasih, saya masuk untuk yang kedua, tapi mohon maaf ini keluar dari konteks yang simulasi tadi ya Pak. Kalau misalnya pemerintah desa itu membeli tanah warga, akan dengan tujuan akan untuk pengembangan kantor desa. Nah, sudah dimulai pembangunannya, tetapi mandek karena kendala sertifikat. Tidak bisa disertifikatkan atau tanah tersebut tidak boleh didirikan untuk kantor desa. Kalau tidak kantor desa tidak bisa didirikan kalau tidak di tanah kas desa. Nah, sementara desa saya itu membeli tanah dari warga. Dulu katanya bisa disertifikatkan, tapi sampai sekarang belum atau tidak bisa disertifikatkan. Itu karena apa Pak? Nah, itu seandainya sudah bisa disertifikatkan kan kemarin itu dari Pani Radio itu mau memberi dana lewat dana keistimewaan untuk pembangunan kantor desa tersebut, tapi karena kendala itu dan yang di tingkat pusat itu tidak mau tanggung jawab kalau tetap dipaksakan. Nah, itu solusinya bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Bapak Ibu ada yang bisa bantu untuk menjawab ini? Ada? Ini dari Kulon Progo ya?
terima kasih atas waktunya, nambah waktu. Oke, sama-sama kulon progo, maaf ya teman-teman. Ini nanti apabila kurang tepat ya bisa ditambahkan teman-teman dari Jogja, bisa betul-betul bisa kulon progo karena secara hierarki di sini daerah istimewa Yogyakarta. Ya, terkait dengan itu tadi mungkin kita Logera rekan-rekan juga mengerti bahwa perangkat desa dari ibu itu khususnya kasih pemerintahan Jokowi itu baru, ya mungkin perlu penyelesaian atau istilahnya mungkin belajar dengan yang lama atau yang teman-teman yang lain, walaupun juga kepala desanya juga mantan atau bekas dari Jokowi. Harusnya hal yang seperti itu bisa diselesaikan dengan tahapan-tahapan yang berlaku saat ini. Kalau terkait dengan pembelian tanah itu memang khususnya di Jogja itu memang agak rumit karena harus mengidentifikasi sumber daripada pembelian tanah itu menggunakan APBDes atau menggunakan PAD atau hasil daripada penjualan tanah yang lain, artinya pelepasan. Nah, itu perlu kajian khusus memang terkait dengan itu karena setiap perlakuan itu penanganannya berbeda. Mungkin saya tidak bisa menggambarkan secara detail. Apabila kita buka itu pasti memiliki penyelesaian yang panjang juga. Yang jelas secara ringkas terkait dengan itu memang kita punya intinya punya orang tua, dalam arti orang tua dinas terkait pertanahan dan tata ruang, semua kita harus konsultasi istana, baik itu nanti terkait dengan kebijakan peraturan yang saat ini berlaku, khususnya peraturan atau yang baru juga, dan juga pergubnya juga baru mau disesuaikan lagi, mungkin juga itu juga memerlukan tahapan yang agak panjang. Yang terpokok adalah kita identifikasi sumbernya dulu, beli itu menggunakan uang siapa. Nah itu kalau sudah diidentifikasi itu sebenarnya sertifikasi itu bisa dilaksanakan pada dasarnya apabila tidak ada sengketa. Bahkan sengketa pun juga bisa disertifikatkan apabila sengketa itu bisa menang dalam perkara. Oleh karena itu kembali itu tadi, apabila dioncai atau dijabarkan itu tidak akan ada habisnya kalau tidak tahu permasalahan yang ada di Gerbosari tertentu. Jadi intinya semua itu bisa asalkan tahu satu sejarah, dua aturan yang berlaku, dan yang ketiga itu adalah penyelesaian atau intinya penyelesaian terkait dengan dua orang yang sedang istilah sengketa. Nah, itu mungkin nanti kita bisa ngobrol secara internet dulu, karena kebetulan dari teman-teman kelompok juga ini terkumpul semua. Insya Allah kita kalau sehari terkait dengan pertanahan itu insya Allah bagaimana caranya bisa green, walaupun itu kita terhalang oleh aturan yang baru. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya pikir saya tidak akan menambahkan karena nanti ada konsultasi khusus Kulon Progo. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah di akhir dari awal tadi, dari persiapan, simulasi sampai refleksi. Apabila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar sebelum masuk materi terakhir ya Bapak sekalian. Ini terkait dengan transportasi yang kami memerlukan bukti untuk nanti bisa dicairkan untuk penggantian transport bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa nama peserta yang belum mengirimkan bukti baik by foto atau memang sudah ada bukti fisiknya. Ini yang banyak itu dari Kabupaten Kulon Progo dan ada beberapa dari Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan dari Jawa Tengah sudah lengkap semua. Nah ini saya sebutkan namanya saja, nggih? Ya, Bapak Sriyadi yang dari Gunung Kidul. Belum. Ya. Belum. Ya, belum itu gini Pak, karena ini kita terakhir untuk menginput sore ini. Ya, jenengan bisa menyebutkan nominalnya berapa, nanti kita catat, besok tinggal mengasihkan bukti. Bisa? Nanti nggak habis ya? Oh ya enggak, maksudnya gini, yang jelas Bapak nanti bisa membuktikan itu, gitu. Bisa? Saya catat sekalian Pak, karena ini sudah ditunggu dari pihak keuangan, ya. Kasihan nanti 150 ya. Nah nanti buktinya bisa langsung difoto, dikasihkan ke Bu Iren. Nah nanti bukti fisiknya bisa. Yang penting nanti bukti ini bisa dikirimkan ke kami. Kemudian Bapak Eko Sujarno, gimana Bapak? Ada. Oke, dikirimkan ke Bu Iren ya. Nominalnya berapa? 11 liter 143.000. Ya, 143 ya. Saya kayak debt kolektor ya ini ya. Bapak Khairuddin. Mana ini? Ya, Bapak sudah? Belum. Ya, kira-kira nanti bisa mengirimkan bukti foto. Ya, bisa bergening dengan temannya nggak apa-apa. Yang penting kalau bukti ini Pak. Jadi tapi kasihan kalau memang Bapak sekarang tidak bisa memberikan bukti, kita tidak bisa mengganti. Yang penting ada toko di warung Bapak sekalian di sana bisa memberikan itu bisa Pak. Berapa nominalnya? Tuh. 1 juta. Oh. Berapa Bu? Ada? Oke. Oke, berarti 50.000 enggak. J. Oh 70, oke. Kemudian Bapak Supriyono, mana ini? J, Bapak gimana? Bisa enggak apa-apa. Ikhlas. 150, oke. Ya, terus kemudian Bapak Wahyu Dimas. Enggak usah, oke. Kemudian Bapak Rudi Sanjaya. Oke, kalau kami sekarang memang motoran ya Bu. Ya. Ibaratnya 25.000 itu sudah sampai sini ya. Kita serahkan 50.000 ya. Kita juga mau minta di mana repot. Oh ya, oke. Berarti enggak ya Pak ya. Oke. Bapak Widayanto enggak? Gimana Bapak Widayanto? Nggih, gimana Bapak? Oh kita lima ya nih. Iya. Kalau hitung 4 hari ya sekitar itu cukup. Ada bukti nggak Pak? Kemarin karena infonya itu yang WA dari Rombongan itu nggak suruh bawa. Bisa minta ini nggak Pak? Bukti dikirim dari rumah atau jenengan beli di sini? Itu bisa. Jadi yang beli di sini tuh bisa Pak. Jadi jenengan nanti jalan-jalan minta bukti itu bisa. Enggak harus dari di Kulon Progo.